Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, nama Aulia Kurniati, Aprilia Restifasari, Febrianti, dan Rizka Rahmadani. Dengan dosen pengampu Ibu Sri Madonna Saleh SEMM dengan pembelajaran akuntansi manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Tahukah teman-teman, balance scorecard dikembangkan pada 1993 oleh dua profesor Harvard Business School, Kaplan dan Norton. Balance scorecard merupakan sebuah teknik evaluasi dan mengendalikan strategi. Dinamakan balance scorecard karena keyakinan mengenai kebutuhan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran finansial yang seringkali secara efektif digunakan dalam evaluasi dan pengendalian strategi dengan berbagai ukuran non-finansial seperti kualitas produk dan layanan konsumen. Kelemahan dari balance scorecard yang pertama yaitu manajemen senior tidak berkomitmen. Yang kedua, tanggung jawab scorecard tidak mengalir ke bawah. Yang ketiga, solusi dirancang berlebihan atau scorecard diperlakukan sebagai peristiwa satu kali. Yang keempat, balance scorecard diperlakukan sebagai sistem atau proyek konsultasi. Jika ada kelemahan, pasti adanya keunggulan. Yang mana keunggulannya yaitu yang pertama, meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal. Perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan seperti pendapatan operasi dan tingkat pengembalian investasi menunjukkan apakah strategi perusahaan dan penerapannya dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Kinerja keuangan meningkat melalui dua pendekatan dasar, yaitu pertumbuhan pendapatan dan produktivitas. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini, perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan internal untuk meningkatkan kinerja produk, inovasi, dan teknologi dengan memahami selera pasar. Yang ketiga, yaitu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi pelanggan dan juga para pemegang saham. Yang keempat, adanya perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan ini, perusahaan melihat tiga faktor utama, yaitu orang, sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Balance scorecard dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkat dalam organisasi. Manfaat dari balance scorecard dalam pengukuran kinerja, yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu mengambil keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Yang kelima yaitu menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Kemudian, apa sih langkah-langkah dalam melakukan penilaian kinerja? Yang pertama yaitu
Membuat deskripsi tugas yang jelas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keefektifan proses seleksi. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan calon karyawan. Ini bisa dilakukan saat wawancara. Kemudian yang keempat, membuat program pelatihan, pengembangan, dan orientasi yang efektif. Yang terakhir yaitu melakukan perencanaan sistem perhitungan. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.